Oke, kembali lagi di channel saya di Teguh Motor. Kali ini kita kedatangan NMAX dengan suara kasar yang seperti ini. Saya juga kurang paham suaranya apa, pasti nanti kita bongkar entah seker, stang, atau noken asnya, atau area fan belnya yang bermasalah. Untuk kelanjutannya tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita bongkar semuanya ya. Langsung dicek apakah yang bermasalah pada suara seperti ini. Ini kasar sekali suaranya tadi. Oke, langsung saja. Oke teman-teman, kembali lagi. Nah, setelah saya bongkar tadi semuanya, udah tak bongkar joknya, udah tak bongkar semuanya, udah tak cek satu persatu. Ternyata permasalahannya itu ada di sini, di area depan, di area no penas. Nah, tadi pengecekannya itu untuk motor yang kasar, untuk bagi pemula atau yang masih junior atau yang bukan itu ya, bukan yang profesional ya, yang masih awam. Untuk suara kasar tadi, cara pengecekannya itu sederhana. Kalian urut aja mulai dari fan bell. Fan bellnya ini dilepas, keduanya dilepas. Setelah keduanya dilepas, nyalakan motornya. Nah, ketika ini dilepas terus masih ada suara kasar, berarti area sini aman, area fan bell situ aman. Tinggal permasalahannya di area mesin tengah. Nah, ketika area di mesin masih suara kasar, sementara ini udah dilepas, kalian cek dulu area kipas. Nah, itu dia kipasnya di situ. Tuh, tak perlihatkan. Nah, kipasnya ini juga bisa berpengaruh kalau ininya oblak. Nah, kalau ininya kocak, bosnya ini kocak, biasa aja bunyi juga suara kasar. Tapi kok suara kasarnya tak 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 tak, nah, seperti itu. Untuk memastikannya kita lepas, terus motornya dinyalakan lagi. Nah, ketika motornya udah nyala, dalam kondisi kipas lepas, terus fan bell juga lepas, masih ada suara kasar, kalian cek area head silindernya, entah klep atau kamprat, terutama tonjokan kamprat ini ya. Nah, ini dia tonjokan kampratnya. Kalian cek tonjokan kampratnya apakah kerenggang atau bagaimana. Kalau dirasa sudah aman, kalian langsung mengarah ke klep. Nah, jika klep aman, kalian bongkar, terus kalian cek. Ini dia. Kalian cek kalian cek noken asnya, apakah noken asnya aman atau bagaimana. Jika dirasa noken asnya aman, maka kalian harus bongkar seker. Nah, jika bongkar seker, kalian harus cek sekernya aman atau tidak. Kalau masih aman, dirasa aman, kalian baru bisa fokus ke stang seker dan bearing di stang seker situ ya. Kalian fokus di situ. Nah, tapi sebelum mengarah ke situ, tadi pengerjaan saya itu saya bongkar noken as. Tadi karena saya langsung curiga ke noken as, untuk meminimalisir kesalahan, jadi saya tadi bongkar seperti tadi. Saya bongkar fan bell, terus mesin dinyalakan. Saya bongkar kipas, terus mesin dinyalakan. Tapi suaranya masih kasar. Tonjokan kampratnya saya setel lebih nonjok lagi. Suaranya juga masih kasar. Terus klepnya saya rapetin, juga masih kasar. Akhirnya saya bongkar noken asnya ini. Nah, itu dia bongkarnya seperti itu. Nah, tadi dalam sini terus dibongkar keluar, dan hasilnya seperti ini. Tuh, tak perlihatkan biar lebih jelas di luar sini aja, biar lebih terang. Nah, noken asnya itu yang bermasalah itu bukan di area sini, tapi di area bearingnya ya. Bearingnya yang bermasalah seperti ini. Ini kita tekan yang kenceng, yang bawah, terus dikocak kanan kiri. Nah, kelihatan kan? Ininya diam, yang area ini diam, tapi yang area ini tuh gerak. Nah, ini menandakan kalau bearing itu udah oblak, udah kalah. Terus untuk memastikannya lagi, dilihat dari atas, terus kalian gocak kanan ke sini. Nah, oke, kelihatan gerak kan? Coba fokus ke sini. Nah, ininya diam tapi ininya kocak. Udah kocak kanan kiri, terus naik turun pula. Jadi ini bisa dipastikan 100% permasalahannya ada di area bearing di sini. Nah, coba lihat. Aduh. Nah, coba lihat. Terus ini juga oblak, ya kan? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, untuk mengetahui apakah permasalahannya benar-benar di sini atau adakah masalah yang lain, karena untuk motor NMAX
Karena untuk motor MX, pengalaman saya, sepengetahuan saya itu biasanya itu yang bermasalah itu di daerah klepnya sini ya, klep yang in. Tapi kalau yang klep yang ini nih biasanya itu kendalanya seperti ini. Ketika stasioner atau kecepatan di bawah 50 km dia bunyi kasar. Tunggu sebentar. Nah, mana tadi? Oh, ini dia. Terus klep satunya, nah ini. Oke, saya jelaskan. Nah, sip, kamera udah tertata rapi. Nah, saya jelaskan dari sini. Biasanya untuk permasalahan yang klep yang ada di sini, permasalahannya itu seperti ini. Ketika kecepatan di atas, nah posisinya kan seperti ini kan posisinya kan. Nah, ketika kecepatan 50 km ke bawah, 0 sampai 50 km, dia itu bunyi kasar. Tapi ketika ini aktif, ini akan mendorong ke depan, seret, dan pergerakannya jadi berubah dan suaranya jadi halus ketika kecepatan 50, 60, 70 sampai 100 dia halus. Nah, itu biasanya permasalahannya itu ada di klepnya yang bermasalah. Klep maksud saya di temlarnya yang bermasalah. Kok klep sampai temlarnya yang bermasalah. Ini namanya temlar guys ya. Tapi kalau tadi saya gas kenceng, suaranya kasar. Di stasioner juga suaranya kasar. Terus di kecepatan rendah suara kasar. Kecepatan tinggi juga suaranya kasar. Nah, saya curiga tadi memang pada dasarnya curiga di daerah sini. Di daerah open as bearing. Kalau untuk shakernya tadi, untuk stang shakernya tadi saya tidak kurang curiga ke situ karena posisi olinya itu masih penuh, posisi olinya normal, tidak bercampur air, normal kondisinya full juga, normal semuanya, normal kondisi olinya normal. Jadi saya tidak curiga ke area shaker dan stang, tapi saya lebih curiga ke daerah sini. Nah, ini kalau suara RPM rendah suara bunyi, tinggi suara bunyi, terus stasioner juga bunyinya kasar ya seperti yang suaranya tadi. Nah, untuk mempercepat waktu biar tidak bertele-tele lagi, langsung saja kita ganti, terus kita pasang, kita terapkan, kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, ini udah tak belikan yang baru tadi, bearingnya udah tak belikan yang baru. Bearingnya ini sama kayak Fiction, hampir mirip. Kalau kalian cari NMAX susah, bisa buat solusi punya Fiction. Nah, oke. Pas sekarang kita ganti dulu, kita copot, kita pasang yang baru, terus kita pasang. Oke, tanpa pikir panjang lagi, langsung saja kita eksekusi. Nah, ini dia teman-teman yang sudah diganti bearingnya ya. Nah, harganya itu kurang lebih di kisaran 50 sampai 100 ribu harga bearingnya ya. Nah, itu semua tergantung merek kalian. Kalian pakai merek ori, merek federal, merek apapun terserah sampean mereknya apa, harganya sekitaran 50 sampai 100 ribu. Itu untuk bearingnya saja ya, tidak termasuk ininya semuanya, tidak termasuk ya. Dan tidak termasuk ongkos-ongkosnya juga untuk packing dan lain sebagainya, itu beda lagi. Itu hanya untuk harga bearingnya, itu untuk di daerah saja. Untuk tempat lain saya nggak tahu, untuk tempat lain biasanya itu harganya berbeda. Nah, ini kondisi yang sudah diganti tadi, coba lihat, perhatikan. Nah, kocak. Oke, goyang-goyang gini pun udah terasa goyang bunyi, denger nggak? Nah, oke, sekarang kita set, kita pasang ke depan situ. Nah, itu dia di sana. Kita set, kita pasang, terus kita komplit semuanya, kita nyalakan motornya, hasilnya seperti apa. Oke, langsung saja kita pasang. Oke, ini dia hasilnya, udah tak komplitin sebagian, terus mesinnya juga ini udah dipasang semuanya. Sekarang kita nyalakan motornya. Oke, hasilnya seperti ini.
Hasilnya sudah mending daripada suara yang awal mula datang ke sini tadi suaranya kasar sekali. Dan ternyata, nah ini dia. Nah ternyata permasalahan itu ada di bearing nokon as. Nah ini dia bearingnya. Oh, gini aja bunyi, dengar gak? Nah cukup sekian videonya, semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian semua. Oke, jangan lupa like dan subscribe video ini, karena like dan subscribe itu gratis. Oke wis, ini tinggal diterusin, dikompletin semuanya, dipasang semuanya covernya yang ada di sana. Nah tinggal dipasang semuanya terus diserahkan ke ownernya. Oke, sekian, terima kasih untuk video kali ini.